Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Extended Parallel Process Model dan Elaboration Likelihood Model dengan saya sendiri, Puspa Indah Febrianti, dan teman saya, Anggito dan Wijonarko. Adapun Extended Parallel Process Model ini akan saya jelaskan. Teori ini merupakan sebuah model yang diperkenalkan oleh Kibit pada tahun 92. Teori ini memfokuskan pada strategi yang dapat memunculkan emosi negatif penerima pesan, yakni dengan pendekatan terasa takut. Asumsi model ini adalah apabila ancaman tinggi dan respon positif juga tinggi, penerima pesan akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan perubahan, karena pesan tersebut dirancang untuk suatu tujuan, sehingga menimbulkan perasaan harus melakukan sesuatu. Asumsi lain menyebutkan, jika ancaman tinggi, sedangkan respon positif rendah, maka penerima pesan pasti lebih baik akan menghindar. Di sini terdapat tabel mengenai external stimuli. External stimuli ini terdapat kolom message komponen yang terdiri dari fear threat, takut atau ancaman. Adapun dua komponen yakni perceived safety dan perceived susceptibility. Kemudian komponen kedua yakni efficacy yang terdiri dari dua komponen yakni self efficacy dan respond efficacy. Kemudian di sini terdapat message processing appeal yang terdiri dari perceived efficacy. Nah, apa sih efficacy itu? Efficacy merupakan pengetahuan tentang efektivitas, kelayakan, dan kemudahan dengan rekomendasi untuk menghindari ancaman. Self-efficacy adalah sesuatu yang mengacu pada keyakinan tentang kemampuan seseorang mengkoordinasikan dan melaksanakan tindakan untuk mencapai hasil. Dengan kata lain, self-efficacy merupakan penilaian diri yang berkenaan dengan kompetensi seseorang. Kemudian terdapat respon efficacy. Nah, respon efficacy ini dari sisi persuade adalah keyakinan seseorang mengenai efektivitas yang direkomendasikan dalam menghindari sesuatu ancaman. Sementara dari sudut pandang pesan dan persuader, respon efikasi merupakan informasi mengenai efektivitas dari tindakan yang dianjurkan. Kemudian di sini terdapat perceived threat. Perceived threat di sini merupakan pengetahuan tentang bahaya yang ada di lingkungan sekitar seseorang. Adapun dua poin, yaitu susceptibility. Nah, susceptibility ini merupakan keyakinan mengenai risiko yang dialami oleh seseorang. Dalam sudut pandang pesan dan persuader, susceptibility ini merupakan informasi mengenai kemungkinan ancaman itu muncul. Misalnya, pesan mengenai bahaya merokok. Di situ menjelaskan bahwa merokok itu dapat menyebabkan terkena penyakit jantung, stroke, gangguan paru-paru, dan sebagainya. Kemudian terdapat safety. Nah, jika dilihat dari sisi persuade, safety ini merupakan keyakinan mengenai penting dan besarnya ancaman berdasarkan pada beban yang harus ditanggung saat terjadi. Nah, dari sudut pandang persuader, safety ini merupakan bagian dari informasi tentang keseriusan atau besarnya ancaman. Contohnya, menjelaskan atau memberikan pesan mengenai kematian akibat merokok mencapai 30% atau setara dengan 17 juta orang. Kemudian di sini terdapat outcomes atau hasil ya. Nah, adapun tabel di sini terdapat protected motivation. Apa sih itu? Nah, protected motivation ini merupakan perilaku seseorang yang berfungsi untuk mengurangi ancaman, yang kemudian akan diterima, pesan itu akan diterima oleh persuade. Nah, pesan yang diterima itu akan masuk ke dalam danger control process, yakni ketika proses di mana kognisi memunculkan motivasi saat ada keyakinan yang lebih besar untuk mencegah ancaman secara signifikan. Jadi, saat seseorang dalam kontrol bahaya, maka seseorang akan lebih memikirkan cara mencegah terjadinya ancaman tersebut. Nah, danger control response ini berarti kepercayaan, sikap, niat, dan perubahan perilaku sesuai pesan yang dianjurkan. Yang pada intinya, pesan tersebut
diterima oleh persuade. Kemudian di sini terdapat fear. Apa sih fear itu? Fear ini merupakan reaksi emosional negatif yang berkaitan dengan dimensi psikologis dan fisiologis oleh ancaman serius atau berhubungan dengan seseorang itu sendiri. Nah, ketika muncul fear, maka akan ada feedback loop, di mana persuade bisa menolak atau masih mau menerima. Nah, ketika persuade menolak dan tidak menerima pesan tersebut, maka akan terjadi no treat ya, atau pesan yang disampaikan ini tidak ada respon. Tapi jika masih diterima, maka akan masuk ke dalam defense motivation yang kemudian terjadi message rejection, ya ini adanya penolakan pesan. Nah, penolakan pesan ini masuk ke dalam fear control proses atau proses emosional untuk memotivasi diri ketika seseorang berhadapan dengan ancaman tertentu. Akan tetapi, keyakinannya itu tidak menunjukkan anjuran untuk merespon atau tidak efektif ya. Jadi fear control respon ini merupakan respon untuk mengatasi ketakutan, misalnya menghindar dan menolak. Yang pada intinya, persuade ini melakukan penghindaran dan penolakan atas pesan yang telah disampaikan oleh persuader. Nah, seperti itu penjelasan mengenai teori extended parallel process model. Selanjutnya, teori selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Danu. Kepada Mas Danu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Elaboration Likelihood Model atau yang biasa disingkat dengan ELM. Elaboration Likelihood Model merupakan model yang berfokus pada proses kognitif dalam diri persuade saat mengevaluasi pesan yang diterimanya. Asumsi dasar dari model ini adalah tidak semua persuade akan memproses informasi atau pesan persuasi dengan baik. ELM merupakan model yang dikembangkan oleh Richard E. Petty dan John T. Cacioppo pada tahun 1980. Dalam model ini, sikap akan terbentuk setelah seseorang memproses pesan yang dilihat karena proses elaborasi berkaitan dengan kesesuaian objek sikap atas informasi yang dimiliki. Persuade akan mengelaborasi pesan persuasi yang menjadikan pembentukan sikap yang cukup kuat. Dalam ELM ada dua rute yang menentukan sikap, yaitu rute sentral dan juga rute periferal. Menurut Petty dan Cacioppo, sikap dapat dibentuk secara permanen atau temporer tergantung pada dua jalur pengolahan pesan, yakni rute sentral dan rute periferal. Saya akan menjelaskan mengenai rute sentral terlebih dahulu. Rute sentral atau jalur sentral adalah keadaan ketika persuade berfokus pada isi pesan yang disampaikan. Rute ini merujuk pada detail pesan yang dipersuasikan, argumen pesan harus relevan, masuk akal, dan kuat. Rute ini digunakan ketika orang memproses informasi yang baru masuk menggunakan rasio mereka, menyelidiki ide atau informasi secara kritis, mempertimbangkan keuntungan, juga implikasinya. Oleh karena itu, mereka mengambil keputusan secara sadar dan penuh pertimbangan untuk mengubah sikap. Jika seorang memiliki motivasi yang tinggi dan mampu untuk berpikir secara kritis dalam memahami informasi atau pesan persuasi, maka seseorang tersebut kemungkinan besar akan menggunakan rute sentral. Rute ini akan menghasilkan sikap yang cenderung permanen dan stabil pada periode waktu yang lama. Kemudian ada rute periferal atau jalur periferal. Disebut juga jalur pinggir, karena hasil keputusan dalam proses kognitif muncul dari proses berpikir yang kurang mendalam. Dalam pemrosesan ini, individu cenderung tak memperhatikan isi pesan rute ini, merujuk pada apakah pesan diterima atau ditolak tanpa memperhatikan dengan seksama sikap yang diminta atau diharapkan diubah. Singkatnya, jika seseorang memiliki tingkat motivasi yang rendah dan tidak ingin mencari tahu suatu produk lebih dalam, rute periferal lah yang digunakan. Seseorang akan cenderung mengambil sikap dan perilaku secara cepat, serta akan menghasilkan sikap yang tidak kuat dan akan mudah berubah ketika dasar penentunya juga berubah. Ada tiga hal yang menentukan pemilihan rute yang ada di gambar, yaitu motivasi, yang kedua kemampuan,
dan juga kesempatan. Semakin tinggi ketiga hal tersebut, maka persuad akan melakukan elaborasi pada pesan persuasi. Namun, sebaliknya, jika ketiga hal pesan tersebut rendah, maka tidak akan terjadi elaborasi pesan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Puspa. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekian penjelasan dari kami. Ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.